Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan video presentasi dengan judul Ijtihad sebagai upaya menjaga relevansi ajaran Islam dalam kehidupan. Nah, sebelum kita mulai, kenalan dulu yuk. Aku, Thalia Putri Sabdianti, akan menjelaskan bagian pengertian ijtihad. Perkenalkan, nama saya Zudatus Saada, akan menjelaskan tentang fungsi ijtihad. Saya Askia Nurikmatwanaya akan menjelaskan tentang kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Perkenalkan, saya Sarayil Said kelima akan menjelaskan tentang faktor yang melatar belakangi ijtihad. Perkenalkan, saya Alfa Widat Haryani akan menjelaskan nilai-nilai ijtihad. Sekarang langsung aja cus kita simak videonya. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan video presentasi yang berjudul Ijtihad sebagai upaya menjaga relevansi ajaran Islam dalam kehidupan. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih ijtihad itu? Kata ijtihad berasal dari kata al-jad atau al-jud, yang berarti al-masyaqqat atau kesulitan atau kesusahan, dan at-taqat kesanggupan dan kemampuan atas dasar pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yunus ayat 9 yang artinya dan mencela orang yang tidak memperoleh sesuatu untuk disedekahkan selain kesanggupan. Pengertian ijtihad menurut bahasa adalah bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran, sedangkan pengertian ijtihad menurut istilah adalah mencurahkan seluruh tenaga dan pikiran dengan sungguh-sungguh dalam menetapkan hukum syariat. Ijtihad bisa terjadi jika pekerjaan yang dilakukan terdapat unsur-unsur kesulitan. Ijtihad adalah keseriusan dan kesesungguhan seseorang dalam menggali dan memperdalam dan menghasilkan hukum syariat yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Seseorang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Fungsi ijtihad. Ijtihad memiliki beberapa fungsi, diantaranya fungsi al-ruju', fungsi al-ihya, dan fungsi al-inabah. Fungsi al-ruju' atau kembali, artinya kembali menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai patokan ajaran Islam dari banyaknya pendapat dan tafsiran yang kurang terpercaya serta adanya perselisihan. Kemudian ada fungsi al-ihya atau kehidupan, artinya menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam agar mampu menjawab tantangan zaman. Selanjutnya ada fungsi al-inabah atau pembenahan, artinya ajaran-ajaran Islam yang sudah diijtihadi oleh para ulama terdahulu akan ditambahkan dan diperbaiki apabila mungkin ada terdapat kesalahan. Ijtihad juga dapat dijadikan sebagai sebuah solusi hukum jika ada sesuatu masalah yang harus ditetapkan hukumnya, akan tapi tidak ditemukan baik di Al-Quran maupun hadis. Selain itu, ada beberapa fungsi ijtihad lainnya, yaitu sebagai alat penguji kebenaran hadis yang tidak sampai ke tingkat hadis mutawatir. Selain itu, juga bisa untuk mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Quran maupun Sunnah. Jadi, dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa fungsi ijtihad yaitu sebagai sarana untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baru yang muncul dengan tetap berpegang pada Al-Quran maupun Sunnah. Kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam? Ijtihad sebagai sumber hukum Islam adalah untuk mendapatkan dan menentukan sebuah solusi hukum jika ada suatu masalah yang harus ditetapkan hukumnya apabila dalam Al-Quran dan hadis tidak ditemukan secara jelas dan rinci mengenai hukum yang dimaksud. Sebagai sumber hukum ketiga, ijtihad tetap tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Selama suatu permasalahan dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis, maka ijtihad tidak diperlukan. Ijtihad hanya akan dilakukan apabila Al-Quran dan hadis belum menjelaskan dan belum menyinggung hukum suatu perkara yang baru ditemukan.
Jika dilihat dari segi fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam, ijtihad memiliki kedudukan dan legalitas dalam Islam. Walaupun dengan demikian, ijtihad dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu saja yang memenuhi syarat khusus yang boleh berijtihad, karena fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam akan mempengaruhi semua orang Islam di dunia. Faktor yang melatar belakangi ijtihad. Terdapat perbedaan mengenai hasil ijtihad dikarenakan setiap ulama memiliki pemikiran dan pendapat yang berbeda mengenai ijtihad. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi keanekaragaman ijtihad, yaitu: 1. Perbedaan dalam memahami dan mengartikan kata dan istilah dalam Al-Quran dan hadis. 2. Perbedaan tanggapan terhadap hadis. 3. Perbedaan tanggapan mengenai ta'arud dan tarjih. 4. Perselisihan tentang ilat dari suatu hukum. 5. Perbedaan dalam metode pengambilan hukum yang disebabkan sosiokultural dan geografis mujtahid. 6. Perbedaan mengenai pengalaman dan kejadian yang dilalui. 7. Perbedaan dalam sebagian kaidah kebahasaan untuk memahami nas. 8. Perbedaan dalam memahami ayat-ayat zaniyat. 9. Perbedaan dalam menilai posisi Nabi Muhammad SAW. 10. Faktor diri mujtahid dan lingkungannya. 11. Perbedaan dalam menerapkan kaidah usuliyah. Selanjutnya, nilai-nilai ijtihad. Pertama, dalam lingkungan pendidikan, sikap dan perbuatan para sahabat serta ijtihad para ulama disebut sebagai dasar tambahan. Dasar tambahan ini dapat dipakai selama tidak bertentangan dengan dasar pokok. Ijtihad yang dilakukan para sahabat sangat menentukan bagi perkembangan pendidikan Islam sampai sekarang. Maka dari itu, dalam konteks ini, ijtihad di bidang pendidikan ternyata semakin perlu sebab ajaran agama Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Sunnah hanya berupa prinsip pokok saja. Kedua, dalam lingkungan keluarga. Keluarga mempunyai peran yang sangat penting dalam pertumbuhan serta kemajuan seorang anak, karena keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama yang sangat penting dalam membentuk pola kepribadian dari seorang anak. Ijtihad adalah usaha atau upaya anggota keluarga dalam menciptakan anak-anak supaya paham tentang pendidikan agama Islam sejak kecil. Yang terakhir, dalam lingkungan pekerjaan. Nilai ijtihad dalam pekerjaan adalah dapat menjadikan sebuah pedoman terhadap perumusan suatu masalah dan menemukan sebuah jalan keluar yang dimana dapat mengadopsi dari hukum-hukum terdahulu, kemudian diperjelas dan dapat ditetapkan sesuai zamannya. Ijtihad dapat membantu proses pekerjaan dalam suatu masyarakat dan lebih memudahkan dalam membuat sebuah keputusan. Sekian video dari kami, semoga video yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.